Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Baik. Ya. Udah siap belajar biologi hari ini? Siap. Bagus ya. Sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan dimudahkan. Silakan Oki untuk dipimpin doanya. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak masuk sekolah? Sipa, kenapa Sipa? Sipa izin. Terus siapa lagi? Bintang. Bintang kenapa? Sakit. Sudah ada lagi? Sudah, berarti 2 orang yang tidak masuk. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan materi, sebelum kita memulai pembelajaran, ada pertanyaan yang Ibu akan tanyakan kepada kalian. Yang pertama, kalian pernah tidak terserang penyakit flu? Pernah sakit flu? Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana seseorang itu bisa mengalami flu? Kenapa kamu bisa sakit flu? Gara-gara apa? Karena cuaca. Terus selain cuaca karena apa lagi? Karena banyak minum es. Terus? Makanannya kotor. Oh, makanan sebelum makan tidak cuci tangan. Ya, terus ada lagi? Dari apa? Dari polusi udara. Polusi udara. Terus? Ya. Selain itu, kenapa seseorang bisa mengalami flu? Karena seseorang itu terinfeksi oleh virus. Ya, jadi salah satu penyebabnya kenapa kalian pernah mengalami flu atau orang lain bisa terkena penyakit flu itu karena terinfeksi oleh virus. Sekarang Ibu tanya lagi, flu itu menular tidak? Jadi orang lain yang tadinya sehat bisa tertular flu tidak? Bisa. Kenapa bisa tertular? Dari apa tertularnya? Kalau ada orang yang sedang ngomong berhadapan, terus bisa tertularnya kenapa lagi? Lewat udara, lewat bersin, terus apalagi? Ada yang menambahkan? Ya betul, seseorang bisa tertular flu karena ada percikan droplet. Jadi saat kita bicara, saat kita bersin, saat kita batuk, kan suka ada cairan yang nyembur tuh ya. Kalau kita ngomong tuh kadang-kadang batuk bersin itu kan ada cairan, itu namanya droplet gitu. Jadi bisa menular dari yang sakit flu ke orang yang sehat melalui droplet itu ya, bisa tertularnya. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana cara mengobati yang sedang flu? Dapatinya dengan cara apa? Minum obat, berobat. Selain berobat bisa sembuh dengan cara apa lagi? Apalagi? Ya, jangan minum es, banyaknya minum air hangat, terus istirahat yang cukup, minum vitamin. Nah, itu beberapa cara pengobatan supaya kita bisa sembuh dari penyakit flu. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, selanjutnya ya,
selanjutnya kita pertemuan sekarang ini akan membahas tentang peranan virus. Nah, kan tadi kita sudah membahas ya kenapa orang bisa kena flu, itu kan disebabkan oleh virus. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peranan virus. Nah, manfaat kita mempelajari peranan virus itu untuk mengetahui virus itu peranannya menguntungkan atau merugikan. Virus apa aja nih yang merugikan dan virus apa aja yang menguntungkan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang peranan virus. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik dapat mendeskripsikan peranan virus dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu setelah melakukan diskusi secara kelompok, peserta didik dapat merumuskan cara pencegahan penyebaran virus dengan tepat. Nah, sebelum belajar kita SDKling dulu ya. Kita tes konsentrasi kalian. Jawab pertanyaan Ibu ya. Ibu mau bertanya, rambut berwarna apa? Hitam. Rambut warnanya hitam. Aspal berwarna? Hitam. Kerudung Ibu yang dipakai berwarna apa? Hitam. Celana Ibu dipakai warna apa? Hitam. Kelelawar tidur di waktu? Siang. Ya, malam apa siang? Siang. Tadi siapa yang jawab malam? Jawaban yang betul apa? Siang apa malam? Siang. Jadi yang jawabannya malam bagaimana itu? Dukung ya. Berarti belum konsentrasi. Oke, mau lagi? Mau lagi ya. Lanjut. Sekarang Ibu tanya. Lantai berwarna apa? Putih. Kerudung kalian berwarna apa? Putih. Putih. Atap? Putih. Baju Ibu berwarna? Putih. Sapi minum? Air apa susu? Ya, air apa susu? Ah, yang betul minum apa sapi? Yang minum susu itu siapa? Tadi jawab susu. Ya, udah ya, sudah bisa konsentrasi? Ya, jadi kita Ibu share dulu ya media Padletnya. Siapkan handphonenya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peranan virus. Diawali dengan kita belajar cara memecahkan masalah tentang peranan virus yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kan kalian tadi sudah tahu ya, salah satunya kan virus itu menyebabkan flu. Nah, kita cari lagi, kita analisis lagi di lingkungan kita ini ada virus tidak. Virus itu menyebabkan apa? Menguntungkan atau merugikan. Jadi kita belajar untuk memecahkan masalah tentang virus yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelumnya kita tonton videonya. Bisa dibuka tidak videonya? Coba diklik videonya. Bisa dibuka? Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan video di depan ini. Flu atau influenza merupakan salah satu contoh virus dalam kehidupan sehari-hari, sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, tentu saja peran virus yang menguntungkan dan yang merugikan. Simak penjelasannya setelah pesan berikut ini. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil.
Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicakup dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya, sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji, khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk meneliti genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Hal ini penting karena akan sangat berguna. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menganalisis peranan virus tadi itu yang berada di lingkungan sekitar kalian. Ya, virus apa aja yang ada di lingkungan kalian dan peranannya apa? Yaitu dengan cara mengerjakan LKPD. Nanti kalian belajarnya secara berkelompok. Coba di Padletnya dibuka LKPD-nya. Yuk, dibuka dan nah, udah bisa dibuka. Nah, sekarang langkah LKPD-nya udah dibuka. Coba dibaca ya, diperhatikan. Di situ kan kalian tulis kelasnya, berarti kelas 10 1 kelompoknya dan nama anggota kelompoknya, hari, tanggalnya ditulis. Di sini ada judulnya, ada CP-nya, ada tujuannya yang tadi udah Ibu jelaskan ya di awal pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok. Yang kedua, kalian buat rumusan masalah terkait peranan virus yang terdapat di lingkungan sekitar yang tadi udah Ibu jelaskan ya. Nah, selanjutnya kalian cari informasi bersama teman kelompokmu, bisa dari buku paket yang kalian punya ya. Terus dari materi yang ada di Padlet yang udah Ibu bikin ya. Terus dari jurnal atau artikel yang ada di internet. Boleh searching di HP, tapi harus dari jurnal atau dari skripsi, dari artikel. Cari informasi sebanyak mungkin tentang peranan virus yang akan kalian analisis virusnya. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ya. Nah, di sini ada virus titik-titik. Nah, ini maksudnya kalian tulis virus yang akan kalian analisis, yang akan kalian pecahkan masalahnya. Selanjutnya yaitu membuat rumusan
masalah. Sudah bisa cara membuat rumusan masalah? Sudah bisa ya. Selanjutnya, nah, jelaskan peranan virus yang kalian analisis. Untuk apa aja, bagaimana, pokoknya dijelaskan dari literatur yang kalian baca. Nah, di sini juga sama, jelaskan. Kalau virus itu bersifatnya merugikan, kalian jelaskan pencegahannya bagaimana dan cara pengobatannya bagaimana. Nah, kalian jelaskan dari literatur yang kalian baca. Bisa ya? Bisa dimengerti? Saya. Nah, hasil kerja LKPD kalian tadi yang tentang peranan virus dan cara pencegahannya ya, kalian simpulkan. Setelah kalian analisis virus itu, kalian simpulkan. Selanjutnya kan tadi kalian mencari literatur ya. Nah, kalian bikin daftar pustakanya. Misalnya kamu tadi buku paket, tulis daftar pustaka buku paketnya. Kalian membaca jurnal, tulis jurnalnya ya. Bisa dipahami? Misalnya dari artikel. Nah itu, jadi tugas kalian menganalisis virus melalui LKPD secara berkelompok. Oke, silahkan duduknya dengan kelompok masing-masing. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa aja. Ya, di sini akan membahas tentang apa virusnya? Akan membahas virus cacar air. Kalau ini influenza. Kalau ini mau herpes. Oke. Yang ini mau campak. Sok, silakan. Jangan lupa ditulis ya nama anggota kelompoknya. Cara itunya sudah tahu? Cara menjawabnya ya? Sudah tahu kan langkah-langkahnya ya? Peranannya dijelaskan, terus pencegahan dan pengobatan tentang campak berarti ya. Nah, berdasarkan literatur yang kalian baca dari buku paket dan dari internet, dari jurnal atau skripsi ya, artikel. Sudah bisa? Ya, sok kerjakan. Oki, kelompok Oki akan bahas tentang apa? Tentang virus dengue. Menyebabkan penyakit apa itu? DBD. DBD, sok silakan. Nanti jangan lupa ya, jawabannya harus sesuai dengan kajian literatur dari artikel atau jurnal yang kalian baca. Bisa cara mencari jurnal artikelnya? Bisa ya? Ya dari Chrome, sok cari. Dari ini kan, dari situs kan? Iya, dari situ. Sok artikel tentang DBD, kan kamu kan bahas tentang DBD kan? Nah, sok. Nanti dibuat daftar pustakanya. Ya. Nah, kalian kan sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikannya. Coba yang lainnya perhatikan. Ya, siapa yang mau tampil? Kelompok siapa? Sudah? Sudah selesai semua? So, kalau sudah, kelompok Oki katanya akan tampil. Yang lainnya tolong perhatikan. Nanti kalian bisa bertanya kalau ada kurang paham. Ayo semua tampil ke depan. Oke, yang lainnya jangan ribut, perhatikan ke depan. Ya, nanti nih bagi-bagi. Siapa dulu yang ini aja? Oke. Dibacakan semua, Bu. Nah, berarti langsung jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil LKPD dari pekerjaan mengenai virus demam berdarah atau dengue ya. Nama virusnya adalah dengue dan rumusan masalahnya
Apa dampak dari demam berdarah dengue? Mengapa virus dengue bisa terjadi pada manusia? Peranan virus dengue: demam tinggi secara mendadak, sakit kepala berat, nyeri otot, mual, dan nyeri ulu hati. Umumnya karena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Cara pencegahan seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah-wadah penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menjaga kebersihan rumah, dan menggunakan letian dan obat nyamuk. Pengobatan DBD meliputi konsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi, istirahat total, dan melakukan kompres pada tubuh untuk membantu mengatasi demam. Kesimpulannya, DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Daftar pusaka Kemenkes, data dan informasi profil kesehatan Indonesia, Jakarta 201. Baiklah, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan tentang nyamuk Aedes aegypti? Silakan, ayo. Ayu akan bertanya. Jika seorang pernah menderita DBD, apakah suatu saat seseorang tersebut akan terdapat kena lagi gitu? Kena. Bisa jadi karena mungkin seseorang itu melakukan ya kayak kotor gitu, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membersihkan halaman rumah, bisa jadi terjadi lagi. Itu dari kelompoknya Oki membahas tentang virus demam berdarah. Ya, disebabkan oleh virus apa tadi Oki? Yang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, jadi ciri utamanya itu kan dia mengalami demam tinggi penderitanya ya. Terus kan tadi Ayu, siapa yang bertanya? Apa kalau jika dia pernah mengalami DBD bisa kena penyakit DBD lagi tidak? Ya bisa kalau dia digigit nyamuk lagi. Simpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang peranan virus. Nah, peranan virus itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Contohnya yang merugikan itu bisa menimbulkan penyakit pada manusia kayak tadi, bisa menyebabkan penyakit influenza atau flu. Terus pada hewan misalnya tetelo, pada tumbuhan misalnya tungro. Nah, selain merugikan, virus juga ternyata ada yang menguntungkan. Contohnya dalam pembuatan vaksin, ya itu. Nah, sekarang kalian buka HP-nya. Ya, kita akan melakukan tes formatif. Ibu melalui Google Form ya, kalian sudah bisa kan, sudah biasa melakukan Google Form. Ibu share linknya. Ibu sampaikan untuk kegiatan minggu depan kita akan membahas tentang bioteknologi. Ya, itu melakukan refleksi itu terhadap pembelajaran hari ini. Nanti Ibu bagikan. Berapa? 5 orang. Ya, 1 orang 1. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, kalian pilih jawabannya iya atau tidak. Ya, tulis namanya dong. Namanya di mana, Bu? Di atas aja, di atas kan banyak tempat kosong. Ini berapa orang? Dan tulis.
Udah ya, dah. Sekarang perhatikan ibu ya. Nah, udah dengar ibu sekarang. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kegiatan dari awal sampai akhir sudah kita lewati. Semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.